Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Pelita Bangsa jurusan Manajemen akan menjelaskan hasil analisis manajemen operasional pada ramu nostalgia, haus Indonesia, dan kopi janji jiwa. Dengan saya sendiri, Rinda Septiani. Saya Haura Kalista. Saya Della Fitriana. Berikut kami akan memaparkan hasil analisis. Check it out. Pertama, ramu nostalgia. Berikut saya jelaskan profil ramu nostalgia. Pada tanggal 5 September 2021, brand ramu nostalgia bermula ketika Rizky Febian membuat minuman dengan tema zaman dahulu, lalu berhasil terjual dalam sistem lelang hingga 400 juta kepada Doni Salmanan. Tanggal 11 September 2021, Danu Sofwan dan Doni Pramono sepakat untuk membantu Rizky Febian seriuskan rencana bisnis berlandaskan minuman yang ia ramu. Selanjutnya 13 September 2021, Rizky Febian mengajak fansnya menjadi partner bisnis dan turut membangun ramu nostalgia melalui platform crowdfunding. Tanggal 3, 4, 5 Desember 2021, grand launching, penyerahan donasi serta penerimaan 2 rekor muri dengan kategori bisnis kolaboratif, figur publik, dan penggemar terbanyak di Indonesia. Alamat ramu nostalgia yang saya wawancara beralamat di Ruko Padasena, Jalan Tarum Barat 2, nomor 27, Jayamukti, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi. Analisa keunggulan. Yang pertama, Princess yang menjual minuman kekinian yang dipadukan dengan berbagai kuliner khas Nusantara tahun 90-an. Yang kedua, menjual minuman dengan rentang variasi yang terbilang cukup luas. Yang ketiga, minuman dengan konsep makanan ringan nostalgia seperti rambut nenek dan permen Yupi. Analisa kelemahan. 1. Pelayanan yang terbilang cukup lama. Yang kedua, membutuhkan modal yang besar untuk sewa ruko. Yang ketiga, terlalu banyak kandungan gula dalam minuman tersebut. Keputusan manajemen operasional ramu nostalgia. Yang pertama, strategi operasional. Bisnis ini dikembangkan dari metode zaman dahulu, mengangkat makanan zaman dahulu seperti rambut nenek, biskop, dan lain-lain, supaya orang lebih tertarik lagi ke minuman zaman dahulu dan lebih bisa terap lagi. Yang kedua, desain produk. Menggunakan tema zaman dahulu, dengan itu orang merasa tertarik dan merasa penasaran. Yang ketiga, manajemen rantai pasok. Bahan baku yang selalu dibutuhkan dalam produk yaitu susu murni. Yang keempat, manajemen kualitas. Checking setiap barang, penyajian, pelayanan, dan memantau karyawan yang diajarkan di training diterapkan atau tidak dalam praktik kerjanya. Ramah dan murah senyum terhadap pelanggan. Yang selanjutnya, forecasting. Per hari ditargetkan 200 untuk semua jenis minuman, 100 untuk snack, dan 100 untuk rice box. Yang selanjutnya, alamat ramu nostalgia di Ruko Padasena, Jalan Tarum Barat, nomor 27, Cikarang Pusat. Lokasi ini sangat strategis dekat dengan pasar, universitas, dan pusat perbelanjaan. Lalu perencanaan kapasitas. Jumlah mesin untuk membuat minuman sebanyak 6 mesin dan pekerja sebanyak 4 orang. Yang selanjutnya, tata letak fasilitas. Penyimpanan mesin dan oven harus di tempat yang tepat, seperti ada mesin yang tidak boleh terkena suhu ruangan yang terlalu dingin. Lalu, rancangan pekerjaan dan pengukuran kerja. Ada 3 jenis pekerjaan di ramu nostalgia. Yang pertama, penyaji, tugasnya menyiapkan minuman dan meracik. Yang kedua, staf kasir, menyusun laporan keuangan. Yang terakhir, warehouse dan pembersih area. Lalu, manajemen persediaan. Dipantau menggunakan sistem dan stok dicek setiap hari. Perbelanjaan bahan baku dilakukan seminggu sekali. Penjadwalan, sistem kerja rolling. Jadi untuk weekend gantian karyawan yang masuk. Sistemnya dengan shift yaitu pagi dan siang. Untuk waktunya pada hari Senin sampai Jumat buka pukul 8 sampai jam 10 malam. Selanjutnya ada janji jiwa, profil janji jiwa. Kopi janji jiwa ini memiliki tagline kopi dari hati. Hal tersebut di mana sejalan dengan misi mereka, yaitu memperkenalkan biji kopi lokal asli Indonesia. Singkat cerita,
Pendiri kopi Janji Jiwa, Billy Kurniawan pertama kali mendirikan brandnya pada tahun 2018 di ITC Kuningan. Lalu lama-kelamaan Janji Jiwa melebar luas di beberapa kota, seperti di daerah Jabodetabek dan Papua. Nama Janji Jiwa ini berawal dari kisah pemilik usaha minuman ini yang sejak dulu memiliki fashion di bidang kopi. Brand kopi Janji Jiwa diluncurkan sebagai bentuk janji dari hati yang terdalam untuk menyajikan kopi sebagai salah satu fashionnya. Hingga saat ini, Janji Jiwa telah membuka lebih dari 800 outlet di 100 kota berbeda dan berhasil menjual 20 juta cup kopi kepada para pencinta kopi di seluruh Indonesia. Pendiri kopi ini sendiri menargetkan membuka outletnya sebanyak 1000 pada tahun 2020. Namun, ada satu sorotan menarik yang menjadi ciri khas dari brand ini, yaitu gemar berkolaborasi seperti dengan brand Milo, teh botol, Oreo, dan film Gundala. Dan salah satu outlet yang menjadi tempat kita wawancara beralamatkan di Ruko Capitol Business Park, Blok 2K, Street L, Jalan Niaga Raya, Cikarang, Bekasi. Selanjutnya ada analisa keunggulan dari Janji Jiwa. Yang pertama, kualitas kopi yang digunakan merupakan kopi yang berkualitas tinggi. Yang kedua, terdapat berbagai jenis varian. Yang ketiga, kopi dibuat dengan konsep trendy dan kekinian. Yang keempat, memiliki berbagai cabang di seluruh Indonesia. Yang kelima, harga yang ditawarkan tidak terlalu tinggi, namun tetap mempertahankan kualitas kopi dengan baik. Yang keenam, kerap mengadakan promo untuk menarik para pelanggan. Berikutnya ada analisa kelemahan dari Janji Jiwa. Yang pertama, kekurangan kemampuan untuk menyediakan bahan kopi berkualitas tinggi, kadang harus menunggu untuk bisa mendapatkan yang sesuai diinginkan. Yang kedua, modal besar untuk menyediakan bahan, sewa kedai, dan pengadaan promo. Yang ketiga, sulitnya mencari pegawai yang sesuai dengan standar demi kepuasan pelanggan. Yang keempat, efek kesehatan konsumsi terlalu banyak kopi dan gula. Yang kelima, faktor cuaca yang mempengaruhi sibuknya resto. Selanjutnya ada keputusan manajemen operasional pada Janji Jiwa. Yang pertama ada strategi operasional, minuman yang bervariasi, pelayanan yang ramah, dan adanya aplikasi yang mempermudah pelanggan untuk menjangkau produk ini sendiri, sehingga pelanggan tidak perlu antri di outlet. Yang kedua ada desain produk, adanya jenis varian kopi, yaitu ada kopi Arabica dan Robusta, di mana customer bisa memilih kopi yang strong atau yang smooth. Yang ketiga ada pemilihan proses, penggunaan timbangan untuk mengukur takaran pada rasa yang membuatnya konsisten, jadi tidak terjadi perubahan rasa pada produk itu sendiri. Selanjutnya, Haus Indonesia. Berikut adalah profil Haus Indonesia. PT Inspirasi Bisnis Nusantara merupakan perusahaan yang bergerak di bidang makanan dan minuman. Haus adalah gerai minuman yang menyediakan segala jenis minuman yang sangat cocok bagi kalangan mahasiswa. Haus Indonesia beroperasi dengan lebih dari 200 cabang yang tersebar di daerah Jabodetabek dan Bandung. Haus didirikan oleh 4 orang, yakni Gufron Syarif, Daman, Ferry, dan Sigit pada Juni 2018. Alamat Haus yang kita wawancarai beralamat Jalan Tarum Barat 2 nomor 30 strip 9 Cikarang, Bekasi. Selanjutnya analisa keunggulan. Yang pertama, memiliki varian menu dengan rasa khas. Contohnya mangga Yakult terbuat dari mangga asli dan Yakult original. Yang kedua, memiliki range harga yang sangat terjangkau, yaitu mulai dengan harga 5.000 sampai 15.000 saja. Yang ketiga, memiliki banyak cabang, yaitu 90 cabang di Jabodetabek dan Bandung, dan sudah tersedia di GoFood serta GrabFood.
Selanjutnya, analisa kelemahan. Yang pertama, tidak terdapat ruangan indoor untuk mahasiswa pekerja yang ingin mengerjakan tugas ataupun belajar dengan kondusif. Yang kedua, ruangan untuk pelanggan minuman di tempat tidak luas. Yang ketiga, minumannya terlalu banyak es dibandingkan airnya. Selanjutnya, keputusan-keputusan manajemen operasional Haus Indonesia. Yang pertama, ada strategi operasional. Toko minuman Haus selalu membuat promo secara rutinitas di setiap bulannya yang dipasarkan secara online maupun offline. Dan setiap 3 bulan sekali pasti ada launching menu baru untuk minumannya. Yang kedua, ada desain produk. Terdapat 2 desain, yaitu yang pertama One Point House, yaitu outlet yang dipakai atau yang digunakan masih sempit, serta produk yang ditawarkan juga sedikit, fiturnya juga masih biasa saja. Yang kedua ada Two Point House, yaitu versi terbaru dari One Point House itu sendiri yang dimana sudah memiliki outlet yang luas dan tentu memiliki varian fitur desain yang banyak dan unik. Yang ketiga ada pemilihan proses. Karakteristik yang dimiliki oleh minuman Haus ini sendiri adalah minuman yang enak serta murah, dan mereka juga menjual es krim yang murah serta enak, jadi untuk kalangan apa saja dapat merasakan minuman ini. Yang keempat itu ada manajemen rantai pasok. Untuk pengeluaran pada toko Haus ini membuat pembukuan atau laporan di setiap malam akhir pekerjaan pada hari itu melalui file dan dikirimkan melalui via WhatsApp perusahaan. Demikian hasil analisis yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.